Amerika Serikat dan Israel benar-benar telah melewati garis merah yang sangat berbahaya di Iran. Dengan terbunuhnya pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, Teheran jelas tidak akan tinggal diam. Ancaman pembalasan yang mematikan kini membayangi Washington dan sekutunya. Seperti yang pernah diperingatkan mendiang Ali Khamenei, setiap serangan AS hanya akan menyeret kawasan ke dalam eskalasi konflik berkepanjangan. Dan hari ini, tanda-tanda eskalasi itu mulai terlihat. Serangan rudal dan drone dikabarkan mengarah ke berbagai pangkalan militer AS di Timur Tengah serta wilayah Israel. Di Lebanon, Hizbullah kembali menunjukkan pergerakannya dan meluncurkan serangan ke Israel sebagai respon atas kematian Ali Khamenei. Di Selat Hormuz, kapal-kapal tanker minyak mulai mengalami gangguan, memicu lonjakan tajam harga minyak dunia. Namun ini belum puncaknya. Apa yang terjadi saat ini baru permulaan, karena gelombang balasan berikutnya berpotensi membawa dampak yang jauh lebih besar bagi Amerika Serikat dan sekutunya, Israel. Tanggal 28 Februari, Sabtu pagi, menjadi penanda dimulainya babak baru. Dari Washington, Donald Trump mengumumkan peluncuran sebuah operasi militer berskala besar. Namanya terdengar bombastis, nyaris seperti judul film aksi murahan. Operation Epic Fury. Amerika Serikat tidak bertindak sendiri. Israel ikut terlibat secara terbuka, menjalankan operasi paralel dengan nama berbeda, Lion's Roar. Pengumuman itu terasa janggal jika dibandingkan dengan perkembangan sebelumnya. Putaran perundingan terakhir sebenarnya memperlihatkan arah yang cukup menjanjikan. Menteri Luar Negeri Oman yang berperan sebagai mediator bahkan menyampaikan dengan optimisme bahwa Iran telah sepakat untuk tidak lagi menimbun uranium yang diperkaya. Namun sinyal positif tersebut tak mampu menggoyahkan keputusan di Washington dan Tel Aviv. Alih-alih membuka ruang bagi diplomasi, Trump dan Netanyahu justru memilih jalur militer. Target serangan dirancang luas, aset pemerintahan, fasilitas energi nuklir, hingga pangkalan militer. Sedikitnya 21 rudal Tomahawk diluncurkan untuk menghantam Teheran pada pagi hari, ditembakkan dari kapal perang dan kapal selam milik Amerika Serikat. Persoalannya, serangan tak berhenti pada sasaran militer seperti markas Korps Garda Revolusi Islam. Dampaknya meluas hingga ke wilayah sipil. Sekolah, kampus, dan berbagai fasilitas umum di 24 provinsi dilaporkan ikut terdampak. Di Provinsi Hormozgan, sebuah sekolah dasar disebut turut terkena serangan dengan korban jiwa mencapai 85 orang. Ironisnya, langkah ini tetap diklaim sebagai bagian dari upaya menciptakan kedamaian. Data sementara mencatat 201 orang tewas dan 747 lainnya mengalami luka-luka. Di antara korban terdapat sejumlah tokoh penting. Ayatollah Khamenei, Menteri Pertahanan Amir Nasir Zadeh, serta Komandan Garda Revolusi Muhammad Pakpour. Banyak pihak kemudian berspekulasi, inilah alasan hasil perundingan sebelumnya diabaikan. Momentum dipilih ketika para tokoh kunci Republik Islam Iran berada di satu lokasi. Sebuah serangan yang tampaknya dirancang untuk menghantam banyak sasaran dalam satu waktu. Kabar wafatnya Ayatollah Khamenei bersama sejumlah tokoh penting Iran sempat diperkirakan akan mengguncang fondasi negara tersebut. Namun yang terjadi justru berlawanan. Jika sebagian kalangan barat membayangkan rakyat Iran akan turun ke jalan untuk merayakan berakhirnya kepemimpinan para mullah, kenyataan menunjukkan hal berbeda. Dalam hitungan jam, jutaan orang justru memadati jalanan, bukan untuk bersorak, melainkan menuntut pembalasan. Rekaman dari Isfahan memperlihatkan lautan manusia yang berkumpul, seakan mematahkan asumsi tentang runtuhnya rezim secara seketika. Di Mashhad, ribuan warga meneriakkan, "Matilah Amerika, matilah Israel." Di kompleks makam Imam Reza, imam ke-8 dalam tradisi Syiah, dan kemah seruan itu meluas ke berbagai penjuru. Gelombang kemarahan pun melampaui batas negara. Di Pakistan, kerusuhan pecah di Karachi ketika massa membakar dan merusak konsulat Amerika Serikat
dalam insiden yang menewaskan 9 orang. Di wilayah Kashmir, India, puluhan ribu orang turun ke jalan mengecam serangan yang merenggut nyawa Khamenei. Aksi serupa juga terjadi di Irak, bahkan menjalar hingga New York dan sejumlah kota besar lainnya. Di tengah situasi yang memanas tersebut, Ketua Parlemen Iran, Muhammad Baghar Ghalibaf, menegaskan bahwa negara telah menyiapkan berbagai skenario, termasuk kemungkinan wafatnya pemimpin tertinggi. Mekanisme suksesi, ujarnya, telah diatur secara tegas dalam konstitusi dan akan dijalankan tanpa penundaan. Begitu kabar duka dikonfirmasi Dewan Kepemimpinan, sementara segera mengambil alih untuk memastikan roda pemerintahan tetap berjalan stabil dan tidak memberi celah bagi kekosongan kekuasaan. Struktur dewan itu mencakup presiden, ketua Mahkamah Agung, serta seorang ulama perwakilan Dewan Penjaga. Selanjutnya, Majelis Pakar akan menetapkan sosok pemimpin tertinggi berikutnya dari kalangan faqih yang memenuhi syarat ketakwaan, keilmuan, wawasan sosial politik, serta kapasitas administratif. Salah satu nama yang mulai ramai diperbincangkan sebagai kandidat kuat adalah Mojtaba Khamenei, putra almarhum Khamenei. Ulama Syiah berusia 56 tahun tersebut disebut memiliki posisi dan pengaruh yang signifikan di lingkaran elit keagamaan Iran. Siapapun sosok yang akhirnya menduduki kursi pemimpin tertinggi, satu hal diyakini tak akan berubah, rencana pembalasan tetap berjalan. Iran menepati janjinya. Operasi itu diberi nama Fateh Khiber, merujuk pada peristiwa Perang Khiber yang dipimpin Ali bin Abi Thalib, figur yang dimuliakan dalam tradisi Syiah. Semangat kemenangan Ali dijadikan simbol perlawanan. Bagi Teheran, ini bukan sekadar kalkulasi strategi dan perhitungan militer, melainkan juga dimensi spiritual yang diyakini melampaui batas hidup dan mati. Washington dan Tel Aviv mungkin memandangnya sebagai operasi biasa. Namun bagi Iran, ini adalah perang yang syarat makna dan bukan sekadar retorika. Skala serangannya disebut melampaui preseden sebelumnya. Intensitasnya diklaim berlipat ganda dibandingkan perang 12 hari. Targetnya pun diperluas, bukan hanya Israel, tetapi juga seluruh pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Dalam waktu singkat, sirene peringatan meraung di berbagai penjuru, dari pesisir Mediterania hingga Teluk Persia. Di Israel, dampaknya terasa di berbagai wilayah. Kebakaran dan kerusakan dilaporkan muncul di banyak titik. Sistem pertahanan udara bekerja tanpa henti, meluncurkan rudal pencegat secara bertubi-tubi. Namun demikian, sebagian proyektil tetap berhasil menembus lapisan pertahanan. Di Tel Aviv, Terminal Bas Holon dikabarkan terbakar hebat. Rekaman yang beredar menunjukkan rudal Iran melampaui sistem intersepsi dan menghantam kawasan perkotaan, memunculkan kepulan asap hitam pekat serta merusak bangunan di sekitarnya. Serangan juga dilaporkan menjangkau Haifa dan Hebron, memicu evakuasi besar-besaran. Bahkan Benjamin Netanyahu disebut-sebut turut dievakuasi dengan pesawat. Kerusakan yang terjadi dinilai cukup signifikan. Otoritas Israel berupaya menilai sejauh mana skala serangan tersebut. Sejumlah media lokal membahas hantaman langsung ke Tel Aviv, sekaligus menyoroti jenis amunisi yang diklaim belum pernah mereka hadapi sebelumnya. Di Yordania, Muwafaq Salti Airbase turut masuk dalam daftar sasaran, menyusul laporan bahwa Amerika Serikat mengerahkan puluhan pesawat militernya ke sana. Otoritas militer Yordania menyebut 2 rudal berhasil dicegat, namun satu lainnya lolos dari intersepsi dan meledak di kota Azraq, memicu dentuman keras yang terdengar hingga jarak yang luas. Bahrain pun ikut terseret dalam pusaran konflik. Markas Armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat serta Komando Pusat Angkatan Laut AS di Manama dilaporkan menjadi target. Rekaman yang beredar menunjukkan asap pekat membubung tinggi, sementara sirene peringatan meraung tanpa henti. Dalam salah satu video terlihat drone kamikaze Shahed 136 menghantam kompleks pangkalan yang selama ini menjadi sandaran kapal-kapal perang utama milik Amerika.
Serangan juga dilaporkan menjangkau Uni Emirat Arab. Al Dhafra Air Base, lokasi penempatan berbagai aset udara canggih termasuk drone MQ Reaper, disebut terkena hantaman. Bahkan serpihan ledakan dikabarkan jatuh di sekitar Burj Khalifa, ikon modern kota Dubai. Namun titik paling krusial terjadi di Qatar. Al Udeid Air Base, pangkalan militer terbesar Amerika Serikat di Timur Tengah, disebut menjadi sasaran utama. 3 rudal Patriot dilaporkan gagal melakukan intersepsi dan 1 rudal menghantam area pangkalan. Pecahan dari rudal pencegat justru jatuh di kawasan padat penduduk di Doha, memperburuk keadaan. Di Kuwait, serangan diarahkan ke instalasi militer Amerika serta Bandara Internasional Kuwait, mengakibatkan sejumlah pekerja dilaporkan terluka. Laporan lain menyebut pangkalan Amerika di Irak dan sebuah pangkalan udara Amerika di Riyadh, Arab Saudi, turut mengalami kerusakan. Situasi memasuki babak yang lebih genting ketika Iran secara resmi menutup Selat Hormuz. Langkah ini menandai lonjakan eskalasi yang signifikan. Dalam siaran yang diyakini berasal dari pasukan Garda Revolusi Iran, diumumkan melalui kanal komunikasi maritim bahwa seluruh aktivitas pelayaran di Selat Hormuz dihentikan. This is Sepah Navy, Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps Navy. From now on, all navigating through the Strait of Hormuz is forbidden. No ship in every type is not allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice. This is Sepah Navy, out. Misi Angkatan Laut Uni Eropa, Aspides, turut mengonfirmasi bahwa kapal-kapal di kawasan menerima transmisi tersebut. Tak satu pun diizinkan melintas. Selat strategis itu pun seketika berubah menjadi garis batas baru dalam konflik yang kian meluas. Tak berselang lama, peringatan itu benar-benar diuji. Pemerintah Oman menyatakan bahwa Angkatan Laut Iran melepaskan tembakan ke sebuah kapal tangker minyak berbendera tak dikenal di perairan Selat Hormuz. Kapal tersebut disebut sebagai tanker pertama yang mencoba menerobos larangan dan tetap berlayar. Meski telah ada perintah tegas dari Angkatan Laut Garda Revolusi agar tidak satupun kapal melewati jalur itu. Di titik inilah janji tentang perang wilayah mulai menampakkan wujudnya. Apa yang sebelumnya terdengar sebagai ancaman perlahan berubah menjadi realitas ketika kelompok-kelompok proksi Iran menyatakan diri berada di garis terdepan. Dari Yaman, kelompok Houthi secara terbuka menyatakan dukungan penuh kepada Teheran. Mereka menegaskan bergabung dalam konfrontasi melawan kepentingan Amerika Serikat dan Israel, khususnya di kawasan Laut Merah dan sekitarnya. Juru bicara militer Houthi menyampaikan bahwa konflik ini dipandang sebagai perjuangan bersama menghadapi apa yang mereka sebut sebagai agresi terhadap wilayah Muslim. Pernyataan tersebut tidak berhenti pada kata-kata. Houthi menyatakan komitmen untuk melanjutkan serangan terhadap target yang mereka anggap bagian dari poros AS Israel. Serangan rudal dan drone dilaporkan menyasar jalur pelayaran internasional di Selat Bab al-Mandab, serta sejumlah instalasi militer di kawasan itu. Dari Lebanon, Hizbullah juga menyampaikan dukungan terhadap Iran. Kedua kelompok tersebut sama-sama memberi sinyal bahwa konflik tidak akan berhenti di dalam batas teritorial Iran dan membuka kemungkinan eskalasi meluas ke seluruh kawasan Asia Barat.